masih kan brandnya? Masih kan. Gue Frankie Indrasmoro, sering dipanggil Bapak. Ya. Pas gue bikin tugas akhir D3 men, gue lulusannya D3 bukan S1. Sekarang masih ada nggak sih D3? Masih. Oh masih ya? D3, D4. Masa? Ya, dulu gue pas bikin tugas akhir D3, tugas akhir gue adalah temanya komik perjalanan musik rock Indonesia. Judul komiknya Rock Bergema. Nah itu komik rock. Di situ gue mulai research selain research bahan-bahan untuk penulisannya, tapi gue juga research how to make comic book. Dan waktu itu salah satu temen kakak kelas di IKJ itu anaknya Pak Dwi Kun ke studio beliau gitu. Ya kamar biasa sebetulnya, cuman ngelihat peralatannya, meja gambarnya segala macam. Dari situ ternyata Om Dwi Kun itu cara kerjanya walaupun dia sendirian tapi dia disiplin. Mulai dari bikin naskahnya dulu, ketik, lalu sampai naskah skenario komik ya, ada dialognya apa segala macam. Terus habis itu bikin storyboard. Terus baru habis itu final art kayak gitu-gitu. Itu bikin gue tercengang sih selama zaman di KJ. Kalau bikin komik ya kertas aja udah bikin cocok. Dari situ gue nganga. Doi ngerjain sendirian tapi disiplin kayak gitu. Oh begitu. Dari situ gue ya dibimbing sama dosen pembimbing juga, Mas Iwan waktu itu, bikin komik yang benar begini-gini gitu. Akhirnya dari situlah gue beneran tahu, oh bikin komik tuh sebaiknya begini. Itu ilmu yang akhirnya gue terapkan sampai sekarang sih. Jadi gue belum akan mulai masuk ke gambar kalau skripnya belum selesai. Terus akhirnya dari berbekal Comic Knife masuk ke Setan Jalanan, gue udah mulai pede membuat studio Frank Comic. Tapi Setan Jalanan sendiri udah mulai gue develop dari tahun 2003. Baru terbit jadi buku 2014. Panjang juga ya. Jadi ternyata gue berhenti menggambar di tahun 2001. 2003 gue udah mulai beli satu, nyari-nyari IP gitu untuk diolah. Dan waktu itu yang keluar memang si Setan Jalanan yang ada di kepala gue. Gue kan pernah waktu kecil pernah bikin gambar Setan Jalanan. Gue jadiin aja sekalian deh. Jadi ceritanya itu gue develop dari tahun 2003, udah dengan nama Setan Jalanan tapi belum tahu sosoknya seperti apa, origin ceritanya seperti apa belum tahu. Gue mulai ketak-ketik segala macam. Gue dulu partneran sama teman ilustrator dari IKJ namanya Bondan. Dia yang pertama kali membantu gue team up untuk develop Setan Jalanan secara visual. Gue pengen Setan Jalanan kayak gini-gini, dia gambar. Oke, tadinya dia tadinya yang menggambar komiknya. 2003 sampai 2005 develop segala macam. Kenalan sama temen gue yang anak Trisakti, desain produk, bikin motornya segala macam. Tapi belum tahu gimana cara publishnya. Udah berarti konsepting terus aja. Ya Bondannya maju mundur karena mungkin dia juga semakin sibuk ya pada saat itu. Maju mundur akhirnya dia bilang gue kayaknya nggak bisa lanjut lagi ya. Oh gitu. Ya udah. Nah, mulai dari situlah gue gerilya tuh, ngobrol sama A, B, C, minta konsultasi sama Mas Uwi Matovani. Waktu itu Mas Uwi itu ada di MNC kalau nggak salah. Ya, tertarik dia dengan konsep Setan Jalanan. Mas Uwi ngebantu juga untuk jadi konsultan gue lah
pada saat itu. Terus tahun 2009 atau 10 gitu datang lagi Mas Uwi waktu itu dengan bendera Mako. 2010 ya kalau nggak salah ya. Disitulah gue pertama kali kenal sama Sani tuh. Di kantornya Mako, gue banyak dapat masukan juga dari Sani tentang penggalan arc komik, arc cerita, chapter dan lain-lain segala macam. Ya lucu deh, gue juga baru ngeh nih sekarang. Semua perjalanan itu ternyata memang secara nggak sadar ngasih gue ilmu, tau gak lo? Berjalan dengan ini, dengan itu, sambil gue nyari partner yang cocok gitu ya. Ternyata ngasih gue ilmu sampai akhirnya 2013 banyak ngobrol sama Beng, dikenalin ke Mas Simon dari Cendana Art Media. Udah, jadi deh. Gue ketemu Haryadi untuk gambar komik Setan Jalanan. Gue lupa gimana ketemunya. Gue dikenalin, gue audisi dari ilustrator A, B, C dari zaman sama Sani itu di Mako, audisi ilustrator A, B, C, sampai akhirnya ketemu Haryadi, baru ketemu Haryadi, ngobrol sama Beng, baru ketemu Cendana. Jadi alhamdulillah akhirnya terbit tahun 2014. Ternyata Haryadi gua sama dia udah pernah kenalan dari tahun 2008. Aku waktu itu kerja di Cendana Art Media, jadi memang nyari konten gitu. Nah terus ketemu Pepeng, ngobrol-ngobrol soal itu. Nah ini sebenarnya potensial story dan potensial karakter Setan Jalanan ini gitu. Jadi waktu itu nunjukin, Peng ini keren banget, bagus gitu. Nah udah akhirnya kita ambil Setan Jalanan. Nah ini juga sebenarnya lumayan bagus ininya responnya dari pembeli. Dan ini kita senang karena Setan Jalanan ini dia punya potensi untuk dia menjadi ikon lokal gitu. Pertama dia kan motor ya. Motor itu sebagian besar masyarakat kita lah ya pakai motor gitu. Jadi kalau dia ngumpet atau kita bicara soal motor, kita ini nggak kekurangan materi gitu loh. Nah kemudian itu tidak ada di universe superhero versi kita yang bawa motor gitu ya. Jadi ini akan khas gitu. Dan kemudian dia nggak bicara superhero sih, dia kan bilangnya ini villain, dia bilangnya ini dia cuma punya keterampilan dan bawa dendam gitu kan. Jadi ini aku pribadi suka karena lebih bisa ditarik ke bawah gitu loh. Si Setan Jalanan ini, dia orang biasa, dia bisa jatuh, dia bisa terluka gitu ya. Tapi dia punya persoalan lah. Karena si Pepeng itu kan idolanya Batman. Proses developing helmnya itu jadi jadi kostumnya itu pokoknya gue bilang sama Haryadi, gue nggak mau kostumnya dibikin kayak superhero, pokoknya ini beneran pure bikinan orang, maksudnya so-called taktik kostum atau apa itu emang beneran hasil ya waktu itu agak-agak terinspirasi sama ini juga Batman-nya Nolan kan. Jadi gue nggak mau yang terlalu high tech atau gimana. High technya itu hanya di motornya karena si Josephine ini memang dia teknisi handal lah gitu. Nah, dan gue mau pakai helm. Itu pesan dari si Uwi, Peng. Pokoknya walaupun ini vigilante, badass segala macam, kita tetap harus ngajarin orang kalau naik motor pakai helm. Ada pesan moralnya, men. Iya, sebagai pahlawan harus contohin yang benar gitu. Benar juga ya. Ya udah kita bikin helmnya. Gue nggak tahu, gue nggak ada ide nih, gue bilang. Coba lo desainin deh gitu. Dia bikin desain helmnya.
segala macam. Ada beberapa alternatif, ya gue pilih satunya yang akhirnya itu gue kembangkan lagi jadi simbolnya buat si Setan Jalanan. Gini, gue cukup sadar diri pada saat itu membuat komik action itu sangat tidak menjual di Indonesia. Sangat susah buat jualan gitu. Gue cukup sadar diri, walaupun gue suka dengan cerita-cerita superhero, tapi gue nggak bisa idealis kayak gitu. Kita ngomongin Indonesia, men. Superhero itu di Indonesia itu kalau bagi gue kayak semua yang berbau magic, spirit, mistik itulah superhero Indonesia gitu. Nah, Setan Jalanan pendekatannya tidak ke situ. Namanya Setan Jalanan, berarti harus dekat dengan jalanan. Kalau dekat dengan jalanan berarti harusnya membumi. Gue mikirnya begitu. Supaya membumi berarti ceritanya juga tidak boleh yang terlalu ngayal. Gue pengen semuanya harus relate dengan orang-orang supaya yang baca bisa punya kedekatan dengan ceritanya gitu. Makanya kota yang dibikin sangat metropolitan, metropolitannya juga ya yang natural aja gitu. Kejahatan di jalan segala macam gitu. Lalu lintasnya yang hiruk pikuk. Makanya gue bikin Kelana, si karakter utama Setan Jalanan ini, kemampuannya justru ada di naik motornya. Dia harus gimana caranya bisa beraksi keren dengan Jakarta yang macet. Ya caranya dengan motor trail yang bisa diajak buat lompatin mobil apa segala macam gitu. Ya nyenggol-nyenggol dikit publik fasilitas umum gitu ya, itu ya. Ceritanya tentang apa sebetulnya? Karena gue maunya dekat sama si pembacanya maunya dekat dengan si karakter, itu gue bikin ceritanya tentang persahabatan, keluarga. Jadi kalau ditanya Setan Jalanan itu sebetulnya ya memang dia itu vigilante, pembasmi kejahatan, tapi dia punya motif. Di buku trilogi ini yang ini buku kedua. Nah, ini buku kedua, ini buku ketiga. Buku satunya udah habis. Gue memang udah niatin kita bikin trilogi dulu deh. Karena gue nggak mau menjadi Setan Jalanan itu menjadi komik yang nggak selesai. Gue pengen pokoknya tiga buku itu selesai. Belajar dari Comic Knife 5 seri itu berasa lama banget, udah 3 aja deh. Jadi tiga edisi itu memang bersambung sih. Intinya adalah Kelana bersahabat dengan teman kecilnya namanya Jarod, lalu mereka dibenturkan oleh perbedaan kepentingan yang harus membuat mereka jadi musuhan. Ya premisnya sebetulnya nggak cukup umum sih, tapi memang begitulah yang pengen gue angkat. Yang penting gimana caranya ceritanya nggak terlalu berat, tapi gambarnya keren, enak dibaca, udah gitu. Gue pengen bikinnya begitu aja. Sebetulnya ya semua kreator dan penulis pasti impiannya adalah mengalihkan kreasinya itu ke media yang lebih umum, yang bisa lebih dinikmati banyak orang. Nggak semua orang doyan baca buku, tapi hampir semua orang doyan nonton film, ya kan? Jadi kalau misalkan ada creator yang punya kesempatan karyanya diadaptasi atau diangkat ke film, baik itu TV series maupun layar lebar, itu pasti seneng banget. Dan itu bagian dari salah satu impian pasti. Termasuk salah satunya impian gua. Gua ngerasa sayang juga sama IP Setan Jalanan ini. Ini gua anggap baby gua banget lah. Pokoknya intinya adalah dari perjalanan Setan Jalanan dari 2014 sampai 2017, rame-ramenya event-event convention, orang semakin banyak tahu IP-nya. Alhamdulillah banyak yang akhirnya beli bukunya. Itu
semakin bikin percaya diri. Ini kayaknya harus dikembangkan ke yang lain nih gitu. Cuman waktu itu belum ada linknya gitu. Cuman alhamdulillah mungkin waktu itu sekitar tahun 2018 kalau nggak salah di Popcorn yang di ICE itu 18 itu entah kenapa mungkin itu tahunnya Setan Jalanan kali ya. Itu beberapa produser film itu nyariin Setan Jalanan gitu. Sampai ada di titik dimana gue dan partner gue Mas Baja ini, partner di Frank Comic, itu sampai bingung gitu. Ini ada 4 orang produser nih Peng yang deketin Setan Jalanan, semuanya bagus-bagus. Kita mau ininya mana ya gitu. Udah sampai di titik itu gitu. Sampai akhirnya timbang-timbang, meeting sana, meeting sini dengan pihak A, B, C segala macam yang approach Setan Jalanan, feeling aja sih. Akhirnya gue sama Baja memilih untuk yang pertama kali call, yang beneran tulus ngejar Setan Jalanan gitu, emang willing to ngembangin ini IP gitu. Ya udah akhirnya kami dengan satu PH ini 2019 tuh udah kontrak untuk mengamankan. Oke, Mas Pepeng, IP-nya kami kembangkan, kami jual ke investor untuk dikembangkan jadi layar lebar ya waktu itu. Kami lock ya, istilahnya kayak gitu. Siapa kira 2020 pandemi kan? Itulah semuanya tombol reset tuh cut gitu. Itu 2019 gue sama Baja tuh udah pede. Oke Peng, film udah mau jalan, yuk kita bikin lanjutan trilogi Setan Jalanan. Oke siap, gue tulis cerita, hitung-hitung budget segala macem, hire ilustrator. Sayangnya Haryadi nggak bisa ikut waktu itu dengan ilustrator lain namanya Dodi Eka. Udah jalan segala macam. Sementara dari studio mencarikan investor dan sponsor segala macam, gue fokus di komiknya gitu. Jadi berharap nanti komiknya filmnya udah siap, komiknya ada, orang jadi ada inline lah gitu, bisa saling mendukung. Terus pandemi berhenti semua kegiatan, guanya juga semakin ketar-ketir ngejalanin project ini gitu, karena kan budgetnya mandiri kan, beneran dari kocek sendiri gitu. Nggak bisa deh, kayaknya berhenti dulu deh. Akhirnya 2022 switch, udah nggak lagi ke layar lebar. Gue bilang, gue pikir ya udahlah sekarang yang aman-aman aja lah. Gue pikir nggak usah muluk-muluk ke layar lebar, TV series dulu aja. Tapi yang penting gimana caranya project ini tetap berjalan dan dibuat dengan maksimal, dengan realistis aja lah gitu. Nah, postingan Baja di medsos itu kemarin itu nggak bilang sama gua. Terus kemarin beberapa hari yang lalu dia posting di IG kan. Gua juga kaget ngeliat. Emang sih waktu itu habis intense meeting dengan tim studio dan juga platformnya, udah sampai ke negosiasi beberapa bulan terakhir. Jadi memang progresnya cukup signifikan gitu. Cuman gue belum pede untuk posting. Terus Baja tiba-tiba posting foto ini, kelihatan nggak? Foto ini Baja gue nama komik Setan Jalanan. Sejujurnya kami berdua sedang dalam situasi ngeri-ngeri sedap nih, haha. IP kami karya cipta Mas Franky, yakni Setan Jalanan, saat ini sudah pada titik negosiasi dengan sebuah platform penyelenggara konten visual berbayar asal luar. Langsung gue japri, weh, emang kita udah boleh nih mention kayak gini? Nggak apa-apa Peng, buatan rame-rame dulu aja. Oh ya udah deh. Pengen Setan Jalanan ini dia tidak muncul sebagai karakter yang selfish itu secara topik ya. Jadi dia harus bisa memetakan juga persoalan wacana sepeda motor di Indonesia gitu. Kalau dia misalkan mainnya Jakarta gitu, dipetakan itu juga banyak gitu. Jadi persoalannya bukan lagi dendam, bukan lagi penjahat besar gitu ya. Tapi bagaimana dia juga bisa berkontribusi ke hal yang kecil sekaligus gitu. Akhirnya kan kita bisa tahu kenapa motor tuh jadi ikon yang penting di cerita ini gitu. Karena itu realitas kita sehari-hari gitu.
sangat mudah gitu, orang ngebegal pakai motor gitu, orang cari nafkah pakai motor gitu, orang nongkrong pakai motor gitu, kemana-mana pakai motor. Jadi itu transportasi yang sangat merakyat, tapi juga pada satu sisi dia juga barang mewah gitu. Jadi itu kan yang ada di sini setinggi itu gapnya gitu. Kalau dia bisa memetakan itu bagus. Jadi itu akan keterima. Jadi ada penjahat untuk ditaklukkan ya gitu. Tapi ada persoalan sosial yang perlu disampaikan, nah itu lebih bagus. Gentayangan antara gelap dan terang, jangan sampai masuk jurang. Cahaya di setan jalanan. Yang pasti pokoknya karakternya setan jalanan itu si Kelana Perwiro itu harus orang Jawa, Semarang. Karena gue sangat kenal dengan kampung halaman gue Semarang, jadi jangan ngada-ngada deh. Researchnya udah cukup jelas gitu. Yang kedua, Josephine itu harus Tionghoa, keturunan Tionghoa. Itu untuk menggambarkan unity of diversity ya. Jadi intinya Bhinneka Tunggal Ikanya harus tetap ada di dalam sini gitu. Terus masalah religi juga, perbedaan antara agamanya Kelana dengan agamanya Josephine itu juga harus nggak boleh itu. Jangan tiba-tiba Josephine-nya jadi bule gitu, jangan kayak gitu. Harapannya ya hasilnya yang bagus deh. Kalau misalkan budgetnya ada yang segini, jangan ngada-ngada, jadi jangan pakai sok-sok CGI apa segala macam gitu. Jadi maksimalin budget untuk di motor dan kostumnya, dan actionnya itu harus action motor, karena di komik Kelana itu nggak jago berantem sebetulnya. Kalau dia motornya rusak, dia berantem chancesnya untuk menang 50-50 lah. Gitu. Belum tentu. Gue bisa jawab belum tentu. Bisa jadi nolong, bisa jadi enggak juga. Makanya gue berusaha untuk gimana caranya komiknya tetap ada, walaupun filmnya ada. Jadi orang tahu, oh ini dari komik loh. Dan gue itu akan menjadi note gue di kreditnya besar gitu. Ini adaptasi dari komik. Kalau perlu malah hard selling aja, komiknya bisa dibeli di bla 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 bla. Kalau perlu malah begitu gitu. Kayaknya sedikit sih. Komik tuh keangkatnya sedikit. Jadi kita melihat bahwa penonton film dengan pembaca komik itu bisa jadi ada irisan, tapi bisa jadi juga terpisah gitu. Ada orang-orang yang misalnya orang menonton film V for Vendetta gitu, dia nggak baca komiknya. Tapi dia tahu V for Vendetta dari film yang itu pengurangannya banyak gitu. Kan kenikmatan menonton dengan kenikmatan membaca gambar gitu ya, rangkaian gambar, apalagi gambar yang gayanya dianggap jadul gitu ya, itu kan berjarak gitu. Lebih baik nonton filmnya gitu, melihat pisaunya desing dan lain-lain gitu, nah itu menyenangkan gitu. Tapi itu belum tentu. Tapi kalau itu jadi jadi pola gitu ya, jadi akhirnya orang bikin komik untuk difilmkan. Nah ini menujunya ke sana. Akhirnya kan dia akan melihat kecenderungan pasar. Ini apa nih yang bisa difilmin lagi nih? Setan Jalanan misalnya naik, aku bikin copycat lah dari Setan Jalanan agar aku bisa ikut di sini. Gitu. Tapi kalau benar-benar akan menarik komikus menjadi laku komiknya meskipun tidak difilmkan, itu belum tentu. Industri komik seperti apa? Sayangnya gue belum bisa bilang bahwa komik Indonesia sudah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
sampai saat ini. Cuman nggak tahu deh, ujung-ujungnya PR-nya adalah gimana caranya menarik, harus yang diobrolin tuh harusnya itu sih. Yang diobrolin tuh how to make everyone read Indonesian comic.